ini saya mau cerita berkaitan dengan sholat tahajud sih, lebih kepada Allah tuh memang sudah berfirman, atau Allah yang bilang, kalau kamu sholat tahajud, 4 kesempurnaan yang langsung, salah satunya Allah akan menolong kamu tanpa melalui perantara siapapun, atau istilahnya ajudan-ajudannya lah, atau malaikat-malaikat. Jadi saya punya cerita sedikit. Saya sebenarnya mau menangis tapi melo nanti ada, tapi saya tahan nangis ya. Jadi ada satu kisah di mana saya kehilangan baju. Nah, ini salah satunya bajunya, ini saya dapat baju saya hilang. Jadi singkat cerita, saya pernah ke salah satu tukang jahit. Tidak sekali saya menjahit sama dia, ada 2 atau 3 kali. Nah, saya percaya sama dia. Ada satu kali saya meragukan. Nah, ada beberapa kali dia mau bilang, bang ini mau dibawa aja atau gimana, soalnya lumayan banyak. Nah, saya bilang, maaf ya bang, kalau dibawa saya takut saya trauma, karena mama saya pernah jahit tapi barangnya itu, spraynya semuanya bahkan sudah dibayar, intinya diambil lah. Nah, saya tidak mau itu kejadian. Nah, sampai satu kali saya sudah mulai percaya, karena saya ada 2-3 kali melakukan penjahitan sama abangnya itu. Nah, seketika dimana baju saya ini ada 4 kurang lebih baju saya jahit. Nah, baju tersebut, dimana baju ini dulu saya pernah beli di tempat saya pernah saya bekerja, itu kan harganya cukup mahal ya, kalau misalkan kalau dibelinya sekarang, karena saya tahu ini harganya mahal, makanya saya beli dengan harga karyawan. Pada masa itu kan ada istilahnya clearance, bukan istilahnya apa ya namanya, pemusnahan gitulah kalau di dalam retail, saya lupa istilahnya. Nah, ini saya beli hanya dengan harga 50.000 kan sebelum dijual itu kan ke karyawannya yang kita nilai-nilai. Singkat cerita, saya sayang dengan baju ini. Bukan baju ini saja, ada beberapa yang saya beli yang cukup harganya mungkin mahal, kalau diakumulasi mungkin bisa sampai 1 juta lebih ya. Ada 4, mungkin ini bisa di pasaran Uniqlo atau itu bisa 600 juta. Saya tidak mau cerita itu. Intinya, saya pada saat saya habis mau mengantar barang, di mana mengantar barang tersebut saya sambil mikir seperti ini, saya bilang sama Allah, ya Allah, temukanlah saya dengan tukang jahitnya, karena saya masih ingin baju saya itu, karena belum pernah saya pakai. Saya pernah pakai ini sekali aja. Nah, selanjutnya itu banyak baju yang memang tidak pernah saya pakai. Sekalinya saya mau pakai dan saya mau kecilin jahit karena kebesaran, baju itu tidak ada. Saya bilang sama Allah sambil jalan naik motor, saya berpikir, ya Allah, tolong temukanlah tukang jahit tersebut, dan saya masih mau baju itu masih bisa saya dapatkan kembali. Baru saya bilang seperti itu, tidak lama tukang jahit yang muncul di depan saya, karena persensingan saya mau ngantar barang, dia arah ke sini. Ketemu saya dengan tukang jahitnya, langsung saya hampiri dan saya coba berusaha untuk, karena di seberangnya saya juga harus hati-hati, jangan sampai saya saking euforianya ini jadi lupa dengan hadang. Biar dia tidak lari, saya tanya, bang mana baju saya bilang gitu. Dia diem langsung, dia kayak cari. Mungkin pada awalnya tuh dia bingung, karena ternyata bisa saya ketemu lagi dia. Jadi singkat cerita, pada saat itu saya memang sering tahajud, bukan sering ya, maksudnya saya coba rutinin tahajud. Nah, saya bilang sama Allah, ya Allah, temukanlah baju sama kayak seperti halnya yang kayak kemarin itu. Temukanlah. Nah, saya ketemu juga, tapi sayangnya saya jumpa tidak spesifik minta doanya sama Allah. Saya bilang, saya minta mau baju saya dapatkan kembali. Saya cuma bilang, ya Allah, temukanlah tukang jahitnya itu lagi kepada saya. Nah, ketemulah, pertemuan pertama itu saya ketemu setelah baju saya hilang, dengan kesepakatan baju saya itu saya bilang nanti. Jadi pada waktu itu juga saya pernah bilang sama abangnya, bang, ini saya mau buka puasa pada saat saya lagi mau puasa hari Kamis atau hari Senin, saya lupa, karena berhubung itu sudah mau maghrib. Abangnya bilang, ya sudah nanti diantarin aja besok. Nah, janji besok tuh tidak datang pada saat itu abangnya. Nah, sampai dengan mau sebulan 2 bulan saya menunggu sama abang, karena saya juga tidak ada nomor teleponnya. Tiba-tiba aja abang itu pada saat saya mau maghrib itu, saya mau buka puasa, bang saya mau buka puasa dulu ya. Abang itu kan lagi menjahit ya, pada saat itu mau menjahit baju saya. Nah, pada saat itu saya tinggal, saya mau buka puasa dan saya mau makan. Nah, di situ tuh kebetulan lagi ada adik saya bilang, abangnya mana nih? Abangnya udah jalan. Loh, kok udah jalan? Saya bilang, kan baju saya katanya mau diselesaikan 2 yang di sini. Nah, akhirnya kan baju saya ada 4 itu yang mau diselesaikan 2 tapi tidak selesai. Nah, pada saat itu saya bingung, kok abangnya buru-buru, kok tidak ada kabar atau tidak menginformasikan saya kalau barang bajunya saya itu mau dibawa. Saya kan bilang sama dia, bang ini kalau bisa jangan dibawa, atau tidak yang 2 ini diselesaikan. Nah, abang itu, ya udah gampang, yang 2 ini nanti saya bawa. Ya udahlah, mungkin 2, tapi yang 2 ini harus diselesaikan sekarang. Nah, tapi mungkin niat tidak baik abangnya itu, karena tahu kali ya baju itu karena cukup lumayan mahal sih kalau saya lihat, dalam arti mungkin abang itu ngerti bahannya memang ini bagus ya. Kalau bagi saya sih mahal ya, mungkin bisa kisaran 500 atau 600 lah yang sekarang ini bagi saya ya, karena kalau dulu ini harganya bisa 200 atau 300-an. Nah, mungkin kalau sekarang bisa harga segitu. Nah, pada saat itu singkat cerita abangnya pergi. Nah, seiring berjalan waktu, seminggu 2 minggu, tidak sampai 3 bulan. Nah, akhirnya hampir 2 bulan. Nah, ini saya sambil sholat, saya bilang sama Allah, ya Allah, ketemukanlah untuk tukang jahit tersebut. Saya bilang, nah ketemu. Setelah mau jalan sebulan, saya ketemu akhirnya. Allah tuh ngabulin doa setiap hambanya kalau kita tahajud, memang itu luar biasa. Dan sayangnya saya tidak spesifik minta, tolong baju saya bisa dikembalikan. Nah, akhirnya saya ketemu pada saat itu, ketemu tukang jahit yang dari ke Gap. Nah,
dengan kondisi yang istilahnya saya jumpa dia karena saya diinformasikan sama kakak saya itu ada tukang jahitnya di situ. Nah saya buru-buru dong, kebetulan saya lagi nganter seseorang juga. Nah sayangnya saya bawa mobil, saya bilang ini bawa mobil, saya bingung. Nah drama lah di situ, saya tukeran mobil sama motor sama kakak ipar saya. Nah singkat cerita saya ngeliat dia udah kegep di depan saya. Nah dia sempat mau lari itu tukang jahitnya. Ya sudahlah, mungkin doa dan jawaban dari Allah itu adalah ya memang saya ketemu tapi tidak bisa ambil baju saya. Nah orang itu tukang jahitnya akhirnya kabur. Nah pada saat dia kabur, saya coba cek dari komplek tersebut kan tidak ada jalan selain di situ. Nah dia mungkin mengumpat atau di mana saya tidak tahu. Akhirnya dia bisa lolos. Nah seiring berjalannya waktu, pada saat saya melakukan hal tersebut, saya mohon sama Allah, saya bilang ya Allah temukanlah lagi dan saya bisa mendapatkan. Nah akhirnya ketemulah pada saat itu. Nah akhirnya saya pepet pada saat itu, ketemu abangnya, saya bilang ini bang mana baju saya bilang itu ada. Mungkin dia tahu ya pada saat perjumpaan yang pertama itu, karena dia tahu ruang lingkup rezekinya dia daerah dia, mungkin dia sadar atau gimana. Nah dia agak gugup ketika saya gap dan ketemu saya akhirnya bisa atau gimana. Nah saya bilang gini, mana baju saya ada. Nah kebetulan sekali saya bilang makanya ya Allah baik banget, dia mengabulkan hambanya. Saya bilang saya masih mau mendapatkan baju saya kembali. Mungkin itu bukan termasuk kebetulan ya, kok pas banget dah kok ada mungkin. Nah ya udah mana baju saya memang berniat baik, kalau memang dia sudah dikecilkan ini saya bayar. Nah akhirnya dia tidak, karena mungkin kesalahan dia gugup, dan pada saat saya get pepet pada saat itu dia ketakutan gitu, kayak shock gitu kan, karena dia tidak menyangka bahwa saya jumpa dia lagi. Ya sudah bang, kenapa kamu tidak mau antar baju saya pada saat itu dan kamu kabur pada saat saya mau maghrib mau buka puasa? Saya bilang ya memang ini salah saya. Nah saya tidak emosi, saya hanya menegaskan kenapa kamu ambil baju saya dan tidak mau mengembalikannya. Terus kenapa kamu kabur pada saat ketemu saya pertama, saya gaping kamu juga tapi kamu kabur. Alasannya dia bilang gini, ya namanya manusia ya istilahnya ada aja bohong, dalam arti meskipun dia membela diri, ketakutan dengan bahasa dan kelihatan sekali namanya saya tidak maling ya, mungkin logikanya kalau dia tidak bersalah, dia tidak mungkin pertama kali saya ketemu lagi kegepin dia dan saya jumpa informasi dari kakak saya tersebut kenapa dia kabur. Nah disitulah, nah sampai tadi juga saya ketemu dia masih ketakutan gitu, kayak nggak nyangka. Ya udah tidak bang, tidak usah bayar, memang ini dia mengakui kesalahannya. Saya tidak marah atau bagaimana, cuma agak kecewa aja atas apa yang dia sudah lakukan. Kan sayang juga, saya udah ngejalin baik sama dia, udah mau melakukan kepercayaan, mau jahitnya sama dia, tapi dia menyanyiakan hal itu. Ya sudah, dengan kebaikannya Allah tuh luar biasa ya, sampai ketika dia mengabulkan doa saya dengan seketikanya begitu dahsyatnya, saya baru bilang ya Allah tolong temukanlah tukang jahitnya dan baju saya masih bisa saya ambil kembali. Belum sempat saya mau mengatakan doa kali, jumpa saya di depan itu. Ya Tuhan baik sekali, tidak sampai hati kalau saya mau melakukan maksiat lagi hari ini, padahal saya sudah berencana, namanya manusia, saya mau melakukan maksiat hari ini, tapi dengan kejadian ini tidak sampai hati dan tega begitu luar biasanya, yang penuh dengan hina dunia ini, yang begitu, yang saya penuh dengan dosa, tetapi Allah masih mau mengabulkan. Itu ada dahsyatnya sholat tahajud. Kamu tahu ya dahsyatnya tahajud, salah satunya yang saya ingat, Allah itu akan menolong kamu tanpa perantara siapapun, Allah sendiri, bukan lagi malaikat, bukan lagi ajudannya. Nah ketika itu doa saya langsung dijabah, luar biasa Allah ini, subhanallah. Saya bilang hari itu juga saya niat mau maksiat tapi tidak jadi, hanya karena saya mendapatkan baju saya kembali. Sumpah terima kasih ya Allah. Sebenarnya saya mau menangis tapi saya coba sudah tahan. Ini dahsyatnya dari sholat tahajud. Sumpah, coba deh sholat tahajud, sumpah saya saksinya, saya bersaksi bahwa Allah itu mengabulkan doa saya. Kamu coba deh, langsung seketika Allah langsung mengabulkan tahajud itu. Istilahnya kamu rutinin seperti Ustaz Felix bilang, kamu menjalankan kebaikan akan mendapatkan kebaikannya juga, tapi kalau menjalankan kejahatan kamu mendapatkan hasil jahatnya juga. Ya sebenarnya gampangnya aja, tadi memang saya tidak mau sholat asar hari ini, memang saya mau melakukan maksiat, tapi dengan saya memohon itu, Allah tahu kali ya, janganlah kamu lakukan itu, saya kasih lah kamu biar kamu tidak maksiat hari ini. Bener, dia pinter banget ngambil hati saya. Allah ya Allah, terima kasih ya Allah, bener, sumpah bener. Saya sudahlah, saya speechless, saya tidak bisa berkata-kata selain masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah tuh benar-benar mengabulkan. Saya gimana ya, let's say, ya sudahlah, itulah Allah kabulkan doa saya. Itu aja cerita yang saya bisa. Dahsyatnya tahajud merekam untuk tidak menangis, tapi ketika saya mau mengatakan sekali lagi, dua kali lagi untuk menceritakan hal itu, saya ambil ending yang saya tidak menangis, karena jika melihat kebaikan Allah itu luar biasa yang begitu penuh dengan saya ini, dengan hina-hina. Disclaimer, saya bukan orang baik, saya bukan orang suci, tapi saya berusaha untuk mencoba untuk melakukan hal-hal baik yang apa yang Allah suruh, mencoba untuk menghindari hal-hal Allah yang Allah larang, tapi saya masih melakukan hal tersebut. Bayangkan, dosa aja saya lakukan. Allah tahu,
tapi dia masih baik loh, sumpah. Dan sampai hati saya tadi hari ini lihat mau melakukan hal yang sifatnya itu judul Allah mudator. Oh, ya sudah, atau maksiat yang akan saya lakukan, berarti Allah pintar sekali ngambil hati saya. Hari ini saya tidak akan mau melakukan maksiat, tidak akan. Karena Allah kabulkan ini. Dan doa saya yang dikabulkan sama Allah, saya minta motor yang baru. Kalau motornya sudah 17 tahun ya Allah, belum saya ganti, bahkan mau 18 tahun. Si gantengnya itu perlu diganti dan perlu dimuseumkan. Saya belum dikabulkan itu. Ada beberapa kali saya berdoa untuk lebih konsen, tapi saya pasti semoga Allah kabulkan itu. Bukan semoga, Allah memudahkan keinginan saya untuk bisa memiliki motor baru, mobil baru. Ya Allah, supaya saya punya mobil baru, motor baru, semuanya dengan jadilah saya orang kaya. Tadi saya ngojek, dasyatnya luar biasa. Tanpa diduga saya nganter barang, maksud saya ketemu dengan tukang jahitnya, saya mengambil baju saya ini. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, adios.